Halo Sagitarius, apa kabar? Saya doakan semoga Sagi semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semoga selalu penuh dengan keberkahan. Kita akan general reading. Kali ini saya mengambil tema jawaban dan komunikasi yang kamu nanti selama ini Sagitarius. Bacaan ini bisa resonate buat kamu semua atau hanya sebagian saja yang resonate buat kamu. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan Sagi, teruslah berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan terkabulkan. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Jawaban dan komunikasi yang kamu nanti selama ini. Oke, Sagittarius, fokuskan di kartu ini. Kita akan lihat energimu satu persatu. Nah, Sagi, ya kalau ada beberapa dari kamu saat ini yang bertanya, mau sampai kapan dengan keadaan kamu seperti ini? Mau sampai kapan siklus kehidupan yang kamu jalani saat ini? Nah, sebenarnya kamu itu hiduplah seperti air yang mengalir. Jadi saat ini kamu diproses, ditempa untuk menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang hebat, dan seseorang yang lebih sabar lagi. Nah, kalau ada orang-orang yang cuek di dalam kehidupan kamu, kalau ada orang yang menjauh, pasif, atau bikin batasan, yang memang mungkin begitu jalannya saat ini. Nah, kenapa ada yang menjauh, jaga jarak? Ya mungkin mereka fokus dengan masalahnya, fokus dengan hidupnya, fokus dengan dirinya saat ini, makanya bikin batasan dengan kamu Sagittarius. Nah, sepertinya ada orang yang punya drama dengan kamu, berkonflik dengan kamu, menguras energi kamu, atau ada yang menyakiti dan mengecewakan perasaan Sagittarius di sini. Nah, di mana orang ini akan berkomunikasi lagi dengan kamu. Orang ini akan bersilaturahmi, tapi sepertinya sulit lagi untuk masuk ke dalam kehidupan Sagittarius di sini. Sulit untuk menghampiri kamu, entah karena keadaan, atau bisa jadi dia karena malu atas dosa yang pernah dia lakukan, atas kesalahannya di masa lalu ke Sagittarius di sini. Bisa juga seseorang ini sulit masuk ke kehidupan kamu ya karena merasa tidak satu frekuensi lagi dengan kamu, sehingga belum berkomunikasi Sagittarius. Nah, di sini ada nanti jawaban, ada nanti kejelasan bahwa kamu harus menseleksi orang-orang di hidup kamu. Ya, supaya hidup kamu tidak toksik, supaya hidup kamu tidak beracun. Jadi seleksi mana orang yang baik, mana orang yang tulus, mana orang toksik, mana orang yang beracun. Tentu kamu lepaskan orang-orang yang beracun di sini. Ya, artinya kamu jangan terlalu friendly, jangan terlalu menyenangkan semua orang, karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang dalam kehidupan. Kalau kamu tahu tidak satu frekuensi, nah jangan dipaksakan. Kalau hanya menyakiti, ya lepaskan. Entah itu koneksimu dengan seseorang, hubungan relasi atau pertemanan kamu. Nah, supaya hidup kamu itu tidak beracun dan supaya hidup kamu itu lebih baik ke depannya, Sagittarius. Nah, sebenarnya hidup itu mudah. Sebenarnya hidup itu mudah, Sagittarius. Tapi kadang seringnya kita mempersulit. Ya, misalnya ada orang yang tidak satu frekuensi, ya ngapain dipaksakan hubungan itu, koneksi itu. Kalau memang sudah tidak satu frekuensi dengan orang ini, kalau sudah tidak cocok sama teman, keluarga, jangan dipaksakan. Kalau kamu sudah merasa tidak cocok, ya jangan dipaksakan hubungan kamu, hubungan relasi ataupun hubunganmu dengan seseorang. Jadi permudah, jangan dipersulit, Sagittarius. Nah, sepertinya nanti ada yang mau berkomunikasi dengan kamu, ada yang mau bilang jangan kamunya menjauh,
Ada yang mengatakan kamunya jangan membatasi diri, karena seseorang ini kangen, sepertinya kangen ingin bertemu dengan kamu. Ada seseorang yang rindu dengan Sagittarius saat ini. Oke. Dan Sagittarius, bagi kamu yang bertanya, apakah saya bisa move on? Apakah saya bisa melupakan semuanya? Sedangkan dengan apa yang terjadi di masa lalu itu menyakitkan bagi kamu. Nah, nanti di sini saya merasa ada jawaban. Pada akhirnya kamu bisa move on. Ada jawaban, pada akhirnya kamu bisa melepaskan di sini. Bisa melepaskan apapun yang menyakitkan. Sagittarius, di sini nanti terlihat di saat kamu sudah move on, di saat kamu sudah mengikhlaskan, ada seseorang yang tidak mampu, yang tidak ingin, yang tidak mau melepaskan kamu di sini. Ada seseorang yang pada akhirnya kecarian kamu. Nah, ketika kamu ikhlas, ketika kamu move on, nanti dia akan kecarian Sagittarius di sini. Dan ya ibaratnya kamu udah nggak respect, sudah tidak peduli, tapi disitulah seseorang menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan kepada kamu, Sagittarius. Nah, di sini banyak di antara mereka, orang-orang di masa lalu kamu, ada yang mendapatkan karma. Beberapa dari mereka mendapatkan karma, menjalankan karma. Jadi ya mereka merasakan tabur tuai dengan apa yang diperbuat kepada kamu, dan ada yang benar-benar sangat ingin dimaafkan oleh Sagittarius di sini. Ada yang ingin dimaafkan kesalahannya. Jadi supaya apa? Ya supaya karma itu berhenti di dianya. Ya dia merasa supaya tabur tuai itu berakhir ya dengan cara untuk memohon ampunan atau memohon maaf kepada Sagittarius di sini. Nah, sepertinya ada juga kabar dari seseorang nanti di mana dia akan menceritakan keadaannya. Ternyata dia lagi sakit selama ini. Entah itu karena sakit keadaan, kehidupan, atau memang secara kondisi orang ini sakit. Ya, jadi dia akan bercerita banyak hal kepada kamu, terutama dengan kehidupannya, bahwa keadaannya sekarang lagi tidak baik-baik saja, Sagittarius. Nah, Sagi, nanti akan terungkap kamu sudah terlalu sakit selama ini. Kamunya sudah terlalu kecewa sama seseorang ataupun sesuatu. Jadi jangan dipaksakan untuk bersama. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan untuk terus-terusan mengerti dia. Jangan dipaksakan untuk selalu memahami kesalahan orang lain. Nah, kalau kamu sudah tahu orangnya toksik parah, kalau kamu tahu orangnya sudah tidak layak, tidak sehat, orangnya sulit untuk berubah dan selalu menyakitkan selama ini, dan itu harus kamu lepaskan. Ya, artinya ketika kamu membuat suatu keputusan harus ada tekad yang kuat dari dalam diri kamu. Nah, kamunya juga harus tegas bahwa saya tidak mau lagi dimanipulasi, bahwa saya tidak mau lagi sama orang yang licik dan narsis. Oke, Sagittarius. Jawaban dan komunikasi yang kamu nanti selama ini. Nah, buat Sagi yang ketinggalan di reading sebelumnya, kamu bisa melihat linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, Sagittarius. Nah, Sagi, di sini ada energi ya kamunya pengen bahagia. Ada energi kamunya pengen happy, pengen senang-senang. Cuma perlu dipikirkan keuangan dan pekerjaan kamu. Ya, kalau keuangan kamu belum stabil, stabilkan dulu keuangan kamu. Nah, kalau pekerjaan kamu belum terselesaikan, bereskan dulu pekerjaan kamu. Ya, artinya kan hidup ini harus seimbang, hidup ini harus balance. Jadi ya, seimbangkan antara pekerjaanmu, keuangan kamu, stabilkan dulu. Nah, baru kamu bisa pergi di sini senang-senang. Ya, karena itu kan juga butuh biaya, butuh waktu. Jadi selesaikan urusan kamu, bereskan urusan kamu terlebih dahulu. Nah, Sagittarius, di sini ya kalau kamu bertanya
apakah kebahagiaan itu akan kamu dapatkan? Apakah kamu akan mendapatkan kebahagiaan? Nah, di sini pertengahan bulan ini ya terlihat kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi siap-siap, nanti kamu akan mendapatkan kejutan. Beberapa dari kamu akan mendapatkan kebahagiaan di sini. Beberapa dari hasil kebaikan kamu, hasil dari perjuangan kamu, dan hasil dari pengorbanan kamu selama ini. Bisa tentang seseorang ataupun sesuatu. Jadi kebahagiaan, keberkahan yang akan kamu dapatkan itu dari perjuangan kamu dan dari kebaikan kamu juga, Sagittarius. Nah, di sini akan terjawab beberapa hal ya cukup bagi kamu. Cukup dengan apa yang sudah membuat kamu sakit hati selama ini. Cukup dengan apa yang membuat kamu kecewa selama ini. Jadi jangan izinkan siapapun untuk menyakiti perasaan kamu. Jangan izinkan mereka untuk menyakiti hati kamu di sini. Ya, kita sakit hati karena kita izinkan orang lain menyakiti hati kita. Kita kecewa karena kita berharap. Nah, kedepannya Sagittarius, jangan berekspektasi berlebihan terhadap mereka, dia, orang-orang dalam kehidupan kamu. Jangan berharap terlalu tinggi, karena berharap kepada manusia itu bisa saja membuat kamu kecewa. Tapi berharaplah kepada dirimu sendiri, berdiri di atas kakimu sendiri, berharap kepada Tuhan, dan berharap kepada Ilahi, Sagittarius. Nah, di sini ya sepertinya nanti ada beberapa dari kamu yang masih sakit hati, kecewa sama seseorang. Nah, di mana orang ini egonya lebih besar, egonya lebih tinggi daripada kamu. Oke. Ya, kenapa seseorang ini selalu memberikan racun atau seseorang ini selalu menyakiti kamu? Ya, karena hidupnya juga sakit. Kenapa seseorang ini selalu memberikan luka? Karena juga kehidupannya penuh luka. Jadi kehidupan orang toksik, beracun, itu membuat dia tidak bahagia. Jadi racun itu yang diberikan kepada kamu, Sagittarius. Dan ya mungkin kamu bisa memaklumi orang-orang yang toksik, dan memang ada orang-orang yang problematik dalam kehidupan karena hidupnya penuh luka dan penuh kekecewaan. Nah, Sagittarius, di sini ya semasa nanti ada yang menyampaikan keinginannya, harapannya terhadap kamu. Nah, ini bisa jadi dari keluarga ataupun saudara kamu. Nah, di mana dia berharap kehadiran kamu, keluargamu benar-benar mengharapkan kehadiran kamu atau sesuatu hal lainnya di sini. Nah, bisa juga harapan dari seseorang di mana orang ini masih ingin bersama kamu, Sagittarius. Nah, pesan buat Sagi, perlakukan orang-orang atau siapapun sebagaimana kamu ingin diperlakukan di sini. Dan belajarlah untuk menjadi seseorang yang lebih bijaksana dalam kehidupan, dan koreksi diri sendiri itu juga penting. Baiklah Sagi, sampai di sini dulu readingan kita. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di video berikutnya.